Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar anak-anak di rumah sana? Semoga anak-anakku semua dalam kondisi sehat, bahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini penuh dengan semangat. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penyembelihan. Dalam bab penyembelihan ini ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui, yang harus anak-anak fahami. Yang pertama yaitu pengertian penyembelihan. Yang kedua, syarat rukun penyembelihan. Yang ketiga, macam-macam penyembelihan. Oke, anak sekalian, nanti itulah yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita fahami bersama. Anak-anak sekalian, masalah penyembelihan mungkin bagi kita, bagi anak-anak, bukanlah sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh. Akan tetapi penyembelihan bagi kita, bagi anak-anak, hal yang biasa. Karena apa? Karena sudah sering kita lihat, sering kita saksikan, sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tapi mungkin ketika anak-anak diminta untuk menjelaskan apa itu arti penyembelihan, mungkin masih banyak yang belum tahu. Untuk itu, mari pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyembelihan. Penyembelihan dalam istilah fikihnya itu adalah melenyapkan ruh binatang untuk dimakan dengan sesuatu alat yang tajam yang mematikan selain tulang, kuku, gigi, dengan cara memotong lehernya atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Saya ulangi lagi, penyembelihan adalah melenyapkan ruh binatang untuk dimakan dengan sesuatu alat yang tajam yang mematikan selain tulang, kuku, gigi, dengan cara memotong lehernya atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Anak-anak sekalian, dari pengertian ini bisa kita tarik beberapa kesimpulan, bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa hewan yang disembelih itu ada tujuannya, ada maksudnya. Apa tujuannya? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih itu haruslah tajam, biar tidak boleh tumpul, biar tidak terlalu menyakitkan, biar hewan cepat mati. Dan alat itu tidak boleh berupa tulang, kuku, gigi. Setajam apapun gigi kita, setajam apapun kuku kita, maka tidak boleh dijadikan sebagai alat penyembelihan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang cara penyembelihan, bahwa cara menyembelih binatang itu dengan cara memotong lehernya, tapi leher tidak sampai putus total, atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya ketika kita tidak mampu menyembelih hewan secara normal, secara biasa, secara wajar, maka boleh dengan cara lain, dengan tidak memotong lehernya, tapi cara yang masih diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, anak sekalian, ini yang dimaksud dengan pengertian penyembelihan. Untuk selanjutnya akan kita bahas bersama tentang sesuatu yang harus ada saat menyembelih, yang disebut dengan syarat rukun penyembelihan. Apa Pak rukun penyembelihan? Rukun penyembelihan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu penyembelih. Yang kedua hewan yang disembelih. Yang ketiga alat penyembelihan. Adapun syarat penyembelih ini ada 2. Yang pertama, penyembelih haruslah beragama Islam. Jadi tidak boleh sembelihan orang kafir kita makan, sembelihan orang Nasrani kita makan. Karena apa? Yang menyembelih hewan yang kita makan haruslah Islam atau ahlul kitab. Siapa Pak ahlul kitab? Yaitu orang yang masih berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Ini sembelihan mereka halal buat kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Surat Al-Maidah ayat 5. Yang artinya sembelihan mereka halal buat kita dan sembelihan kita halal buat mereka. Syarat yang kedua bagi penyembelih yaitu dia harus berakal. Tidak cukup berakal, tapi akal itu harus sehat. Jadi kalau akalnya tidak sehat alias gila, maka tidak boleh menyembelih. Andai kata ada orang gila menyembelih, maka sembelihannya tidak boleh kita makan. Yang kedua, syarat hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih syaratnya harus berupa hewan yang halal, baik halal secara zatnya maupun halal secara memperolehnya. Jadi tidak boleh kita menyembelih hewan haram seperti anjing, seperti babi dan lain sebagainya. Kalau kita meskipun toh kita sembelih dengan cara yang syar'i, maka tetap tidak boleh kita konsumsi karena binatang haram. Syarat yang kedua binatang yang disembelih adalah haruslah masih hidup. Tidak boleh kalau sudah mati kita sembelih. Kenapa? Karena dia bangkai. Bangkai itu haram buat kita. Kalau ada binatang mati kok tetap kita sembelih, meskipun dengan cara yang syar'i, tetap tidak boleh kita makan. Yang ketiga, syarat alat penyembelihan. Alat penyembelihan syaratnya haruslah tajam, yang sekiranya memungkinkan darah binatang mengalir cepat, memutus tenggorokan sehingga mempercepat kematian. Sebagaimana sabda Rasul, wa ma anharo ad-dama wa dzukirasmullahi alaihi fakul laisa sinna wa dhufra. Dari hadis ini bisa kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, alat yang digunakan untuk menyembelih haruslah tajam. Wa ma anharo ad-dama. Alat itu sekiranya memungkinkan darah binatang mengalir. Wa dzukirasmullahi alaihi fakul. Ketika menyembelih haruslah menyebut asma Allah baru dimakan. Laisa sinna wal dhufra, alatnya tidak boleh berupa tulang dan gigi. Oke, anakku sekalian, ini penjelasan tentang syarat rukun penyembelihan. Untuk selanjutnya yaitu tentang macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihan dilihat dari jenis hewan, bentuk hewan, ada 3 macam. Yang pertama yaitu jenis hewan normal. Yang kedua, hewan tidak normal atau liar. Yang ketiga, janin dalam perut induknya. Dari masing-masing jenis hewan ini mempunyai cara yang berbeda dalam penyembelihannya.
Yang pertama yaitu penyembelihan hewan normal, yaitu dengan cara pertama menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, menyiapkan peralatan penyembelihan. Yang ketiga, hewan yang mau disembelih dihadapkan arah kiblat, lambung kiri berada di bawah. Leher binatang diletakkan pas di atas lubang penampung darah. Kaki dipegang kuat, bila perlu diikat, kepala diarahkan ke bawah. Yang terakhir, kalau sudah siap, sebelum proses penyembelihan membaca bismillah atau menyebut asma Allah, membaca sholawat. Baru penyembelihan dimulai pas pada leher binatang yang bisa memutus kerongkongan, yaitu tempat saluran makan minum, tenggorokan, tempat saluran pernafasan, dan dua urat nadi yang ada pada leher binatang kanan dan kiri. Ini anak-anak cara menyembelih hewan normal. Yang kedua, cara menyembelih hewan tidak normal yang dikarenakan lehernya panjang seperti unta dan jerapah. Bagaimana caranya? Dengan cara memotong pangkal leher bagian atas. Ini cara menyembelih hewan tidak normal. Selanjutnya, cara menyembelih hewan liar, mengamuk atau terjatuh dalam satu lubang sehingga sulit untuk memotong lehernya. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melukai di mana saja dari bagian anggota tubuhnya. Saya ulangi, melukai di mana saja dari bagian anggota tubuhnya, dengan catatan saat melukai itu dengan niat menyembelih, membaca asma Allah, dan diyakini matinya bekas luka tadi. Nah, itu cara menyembelih hewan liar atau terjatuh dalam satu lubang sehingga sulit untuk memotong lehernya. Yang ketiga, menyembelih janin dalam perut induknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara cukup cukup menyembelih induknya. Sabda Rasul, zakatuhu zakatu ummihi. Sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Oke, aku sekalian, inilah macam-macam penyembelihan hewan. Untuk selanjutnya akan kita ikuti pelajaran minggu depan, dan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh anak-anak, dan saya minta untuk diringkas, dicatat apa yang sudah saya sampaikan, atau dilihat di Google Classroom. Di situ ada ringkasan materi, mohon dicatat. Oke, semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.